Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Inilah Radio Taiwan Internasional. Bergabung kembali ke dalam Radio Taiwan Internasional, siaran dalam bahasa Indonesia bersama saya Aditya Nugraha di sini dengan acara Info Kita. Temannya di mana ya kita bakal berbagi berita ataupun informasi pentingnya yang ada kaitannya dengan dunia ketenagakerjaan yang ada di Taiwan ya. Nah, berhubung untuk saat ini Taiwan itu diapit oleh banyak sekali taifun yang sudah terbentuk ya beberapa waktu yang lalu. Contohnya saja seperti taifun lumba-lumba ya saat ini, kemudian juga masih ada taifun paus dan juga masih ada yang namanya Taifun Channom ya. Maka dari itu pada hari ini di acara Info Kita pekan ini, Kak Dita pun bakal berbagi nih ya informasi terkait taifun ya. Jadi apa nih yang harus kita persiapkan sebelum taifun itu datang ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah ya mengetahui informasi terkini terkait taifun tersebut ya, baik itu melalui televisi ataupun radio gitu ya, ataupun internet ya, contohnya RTI.SI yang mana kita pun bakal berbagi ya berbagai informasi atau berita yang paling update terkait taifun. Kemudian juga harus periksa apakah pintu dan juga jendela dorm ataupun asrama Anda ataupun tempat kerja Anda itu cukup aman, dan tutup pintu ya dan juga jendela yang tidak diperlukan. Kemudian juga bersihkan ya selokan pembuangan air. Kemudian juga jaga agar pembuangan airnya itu lancar, karena biasanya kalau ada taifun itu bakal membawa curah hujan, yang mana untuk beberapa taifun yang sebelumnya sempat datang ke Taiwan itu membawa curah hujan yang begitu besar ya. Maka dari itu ada beberapa titik bahkan yang ada di Taipei itu sampai banjir. Maka dari itu bersihkan ya selokan pembuangan air yang ada di asrama Anda ataupun tempat kerja Anda, dan juga jaga agar pembuangan airnya itu lancar ya teman-teman ya. Kemudian juga selanjutnya yaitu adalah singkirkan ataupun perkuat barang-barang yang digantung. Kemudian siapkan makanan kering ya ataupun air minum untuk jatah 3-4 hari. Mungkin saja boleh mie instan, biskuit ya dan juga yang lain-lainnya. Kemudian siapkan lilin ya untuk jaga-jaga, kemudian juga senter dan juga baterai untuk persiapan jikalau nantinya listriknya itu mati ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum taifunnya itu datang ya teman-teman ya. Dan kemudian berikutnya KDT juga bakal berbagi nih informasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah terkait pencegahan bencana taifun ya, kecelakaan kerja saat perjalanan. Jadi intinya ya teman-teman ya, setelah diumumkannya penghentian aktivitas kerja dan juga sekolah, maka kita sebagai pekerja ya tolong dicatat, sesuai peraturan itu dapat memilih untuk tidak masuk kerja dan juga tidak boleh dianggap mangkir, terlambat, ataupun dipaksa oleh pemberi kerja ataupun majikan ya untuk menggunakan cuti urusan pribadi ataupun jenis cuti-cuti lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak boleh dipaksa untuk mengganti hari kerja ataupun bahkan dipotong bonus kehadiran Anda
ataupun bahkan diberhentikan ataupun juga dikenai sanksi yang merugikan lainnya. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan bagi kita sebagai pekerja. Kemudian berikutnya yaitu adalah bagi pemberi kerja ya, yang harus diingat ya, ketika nih meminta pekerja untuk masuk kerja demi kebutuhan operasional ya, jikalau pekerjanya itu setuju untuk masuk kerja, maka Anda sebagai pemberi kerja ataupun majikan itu tidak boleh membiarkan pekerja menghadapi sendiri situasi yang mengancam keselamatan jiwa selama perjalanan atau dari tempat kerja. Ya, contohnya seperti angin kencang lah, ataupun yang hujan lebat dan juga yang lain-lainnya. Kemudian biaya transportasi nih, ya, tambahan yang timbul karena pekerja itu menggunakan taksi ya demi keselamatan diri, itu harus dibantu oleh pemberi kerja. Intinya pemberi kerja yang tombok uang transportasi itu ya. Kalau di sini contohnya adalah taksi. Nah, kemudian kedua, apabila nih ya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera nih ya dalam perjalanan ke dan juga dari tempat kerja, maka pemberi kerja itu harus memenuhi kewajiban hukum terkait kecelakaan kerja saat perjalanan. Kemudian ketiga ya, ketika pekerja itu setuju untuk masuk kerja, maka pemberi kerja itu harus terlebih dahulu menyatakan dengan jelas ya dalam kontrak kerjanya ataupun peraturan perusahaan terkait mengenai rincian bantuan perjalanan yang disediakan. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan terkait ya, maka Anda dapat menghubungi hotline 1955 untuk konsultasi. Nah, jadi itu ya. Kemudian informasi berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya yaitu adalah sebelum dan sesudah bencana alam, mohon untuk perhatikan keamanan kegiatan luar. Jadi intinya angin taifun, hujan lebat gitu ya, ataupun gempa bumi itu sering sekali terjadi di Taiwan ya. Jadi selama dan juga sesudah peringatan bencana alam, kita itu seharusnya menghindari nih ya untuk pergi ke kawasan luar ruangan yang berbahaya agar terhindar dari kecelakaan. Maka dari itu harap ya untuk menghindar dari yang namanya mendaki gunung gitu ya. Kemudian bermain air, baik itu di tepi sungai ataupun pantai, ataupun juga melihat ombak gitu ya, ataupun memancing di malam hari, ataupun juga ke kawasan tanah yang tidak padat. Dan setelah hujan lebat itu juga harus perhatikan ya. Kalau ada yang namanya mungkin longsor ya, tanah longsor ataupun batu-batu yang jatuh di kawasan pegunungan, air sungai yang meluap, jalan runtuh, angin kencang dan juga banjir ya, ini semua harus Anda perhatikan setelah ataupun sebelum bencana alam itu terjadi. Jadi ingat ya untuk selalu melihat informasi cuaca dan juga yang namanya pencegahan bencana sebelum keluar rumah. Kemudian juga sedapat mungkin menghindari keluar rumah. Nah, jadi kalau memang bisa ya udah di rumah saja dulu ya. Kalau memang mau keluar minggu depannya saja ya teman-teman ya. Nah, jadi jikalau teman-teman kalau misalkan saja nih ya ketika lagi ada yang namanya angin taifun ataupun bencana alam lainnya, ataupun Anda yang menghadapi situasi darurat ya bisa dibilang seperti itu, Anda dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Sekali lagi bagi Anda yang menghadapi situasi darurat, itu dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Nah, jikalau Anda memerlukan layanan penerjemah, maka hubungi hotline 1955. Sekali lagi, jikalau Anda menghadapi situasi darurat ya, maka dapat menghubungi nomor 119 untuk pertolongan darurat. Dan jikalau memerlukan layanan penerjemah, maka hubungi hotline 1955. Ya, jadi itu adalah beberapa informasi yang secara khusus Kak Aditya siapkan ya. Ya, mengingat saat ini juga ada beberapa taifun yang sudah terbentuk ya. Dan juga kita sudah mulai merasakan baik itu angin kencang ataupun sudah hujan-hujan seperti itu. Dan semoga saja bisa bermanfaat. Dan setelah ini Kak Aditya juga bakal berbagi informasi yang tidak kalah pentingnya, yang mana semakin hari Kak Aditya yakin ya semakin banyak pula nih orang yang sudah mulai menggunakannya, yaitu adalah kendaraan roda 2 listrik mikro nih ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman saat ini ketika mendengar kata-kata itu bakal mulai bertanya-tanya, loh apa itu kendaraan roda 2 listrik mikro? Apakah sama ya gitu ya dengan sepeda listrik yang ada di jalanan sana? Nah, jadi sebelum Kak Aditya mulai untuk peraturan-peraturannya, mari kita coba kenalan dulu ya dengan yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Jadi apa perbedaannya?
Kalau untuk kendaraan roda 2 listrik mikro, itu tidak ada pedal nih teman-teman ya. Kemudian kendaraan roda 2 yang bertenaga penggerak utama listrik, yang mana itu telah lolos uji sesuai tipe. Kemudian batas kecepatannya, ya untuk mengemudinya itu maksimum adalah 25 km per jam. Dan berat kendaraan dari kendaraan roda 2 listrik mikro ini, itu di bawah 40 kg, tidak termasuk baterai, atau di bawah 60 kg termasuk baterai. Jadi itu adalah untuk kendaraan roda 2 listrik mikro. Nah, kalau untuk sepeda listrik itu adalah kendaraan yang memiliki pedal. Nah, kalau kendaraan roda 2 listrik mikro itu tidak ada pedal, intinya kurang lebih sama kayak motor tapi enggak gitu ya. Nah, kalau sepeda listrik ini memiliki pedal ya, alat untuk mengayuh sepedanya. Jadi sepeda listrik itu adalah kendaraan roda 2 bertenaga penggerak utamanya adalah tenaga manusia, dan listrik itu adalah sebagai tenaga pembantu yang telah lolos uji sesuai tipe. Kemudian untuk batas kecepatan mengemudi itu maksimum 25 km per jam. Kemudian untuk berat kendaraan yaitu adalah di bawah 40 kg. Nah, jadi untuk membeli kendaraan yang memenuhi syarat, kita pun bakal tenang untuk mengemudikannya ya. Apalagi yang namanya kendaraan roda 2 listrik mikro ini, yang jika kita membelinya itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lakukan ya. Contohnya, lampu depan, lampu sein, kaca spion gitu ya, lampu belakang, lampu rem. Jadi semua ini itu harus memiliki perlengkapan ini jikalau Anda membeli kendaraan roda 2 listrik mikro itu. Ya, jadi semua ini harus ada. Kemudian juga masih ada satu lagi nih yang harus diperhatikan ya, yaitu adalah label lolos uji yang mana ditempelkan di pelat kendaraan, dan juga pelat kendaraan itu digantungkan di bagian belakang kendaraan. Jadi gampangnya untuk kendaraan roda 2 listrik mikro itu kurang lebih sama kayak motor, harus punya kaca spion, harus punya lampu depan, lampu belakang, lampu rem, dan juga lampu sen, dan juga harus menggantungkan pelat kendaraannya. Jadi ada nomor kendaraannya di sana ya. Jadi itulah kurang lebih kalau untuk kendaraan roda 2 listrik mikro persyaratannya. Jadi ada beberapa hal sekali lagi yang harus kita lakukan sebelum dapat mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro ini. Jadi yang pertama, semua orang itu harus mengasuransikan barang miliknya, yakni dengan asuransi kendaraan wajib. Nah, jadi bagi kendaraan roda 2 listrik mikro yang belum diasuransikan, maka tidak dapat mengurus registrasi, mengganti, ataupun mendapatkan pelat kendaraan. Kemudian kendaraan roda 2 listrik mikro yang telah mendapatkan pelat, jikalau mendapatkan pemberitahuan nih dari otoritas berwenang untuk mungkin saja memperbarui asuransinya dalam masa waktu tertentu, tetapi tidak memperbaruinya dan juga terus mengendarainya di jalan, maka pelat kendaraan Anda bakal dicabut sama dengan adalah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama ya, jadi harus diasuransikan sama halnya dengan sepeda motor. Kemudian kedua, sekali lagi yaitu adalah pelat kendaraannya. Jadi bagi kendaraan roda 2 listrik mikro yang lolos uji, itu harus ke instansi pengawas untuk registrasi, kemudian juga mendapatkan, menggantungkan pelat kendaraan. Nah, bagi Anda yang tidak menggantungkannya, itu maka dianggap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan dan bakal dikenakan denda yakni sebesar 1.200 sampai 3.600 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Jadi kemudian yang ketiga yang harus diperhatikannya lagi yaitu adalah Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 listrik mikro ini harus genap berusia 14 tahun. Nah, bagi Anda yang belum genap 14 tahun, maka mohon maaf ya, belum dapat mengemudi kendaraan roda 2 listrik mikro ini ya. Dan bagi Anda yang bandel gitu ya, otomatis bakal dikenakan denda, yakni sebesar 600 dolar Taiwan sampai 1.200 dolar Taiwan, dan dilarang untuk mengendarai kendaraan pun bakal disita ya teman-teman ya. Kemudian juga masih ada beberapa hukum ataupun peraturan yang wajib kita patuhi ketika berkendara kendaraan roda 2 listrik mikro ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama, sekali lagi batas kecepatan kendaraan itu tidak boleh melebihi 25 km per jam ya.
Dan bagi Anda yang mungkin saja nih ya memodifikasinya ataupun kendaraan Anda itu bisa melaju lebih dari 25 km per jam, itu sama saja dengan melanggar peraturan yang ada di Taiwan dan Anda pun bakal bisa kena denda yakni sebesar 900 sampai 1.800 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Kemudian peraturan yang kedua, untuk kendaraan roda 2 listrik mikro, kita itu tidak boleh membonceng orang ya. Jadi satu kendaraan cuma untuk satu orang saja. Ya, jadi bagi Anda yang membonceng orang itu termasuk pelanggaran dan bagi Anda yang melanggar itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 300 sampai 600 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Kemudian beberapa peraturan yang harus kita perhatikan lagi yaitu adalah bagi Anda yang tidak berhenti dan juga mendahulukan penyandang disabilitas netra yang lagi nyebrang jalan ya lewat zebra cross, ini juga termasuk pelanggaran ya teman-teman ya. Bagi Anda yang tidak mendahulukan penyandang disabilitas netra ataupun pejalan kaki lainnya, kita itu bisa dikenakan denda yakni sebesar 600 sampai 1.200 dolar Taiwan. Dan bagi Anda yang tidak mendahulukan pejalan kaki lainnya, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 300 sampai 1.200 dolar Taiwan. Jadi intinya, ketika Anda ingin melewati zebra cross dengan kendaraan roda 2 listrik mikro Anda ataupun motor Anda ataupun mobil Anda dan ketika melihat ada pejalan kaki, mohon untuk berhenti. Biarkan mereka jalan dulu, baru Anda jalan ya teman-teman ya. Kalau enggak, bakal dilaporkan dan kita pun bakal mendapatkan surat cinta dari Pak D ya, yang berisikan denda teman-teman ya. Nah, jikalau bagi Anda nih yang tidak berhenti ya dan juga mendahulukan sehingga penyandang disabilitas netra itu cedera ataupun meninggal, maka Anda itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 1.200 sampai 2.400 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Jadi ingat sekali lagi jikalau Anda sedang berkendara di luar sana dan ketika melewati zebra cross dan ada pejalan kaki yang sedang menyeberanginya, maka mohon untuk berhentikan kendaraan Anda, biarkan mereka lewat dulu, kemudian setelah aman baru Anda boleh jalan ya. Jika enggak, sekali lagi bakal kena denda. Dan jika cedera ini ya pejalan kakinya bakal ruwet lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya nih ada beberapa hukum yang harus diperhatikan juga. Yang mana jika pelat kendaraan Anda rusak ataupun mungkin kotor gitu ya, ataupun mungkin koyak sehingga tidak dapat dikenali. Nah, ini harus hati-hati ya, karena secara tidak langsung kendaraan Anda itu sudah dicap sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan ataupun yang sudah melanggar hukum. Dan bagi Anda pemilik kendaraan otomatis bakal dikenakan denda yakni sebesar 900 sampai 1.800 dolar Taiwan dan diminta untuk memperbaiki ataupun mendapatkan pelat kendaraan yang baru ya. Jadi kalau pelat kendaraan Anda rusak ataupun kotor ataupun koyak, kalau kotor kan tinggal dicuci bersih saja. Nah, kalau rusak ataupun koyak, mohon untuk bawa ke Samsat ya yang ada di dekat domisili Anda, kemudian ganti yang baru. Kemudian nih, untuk kendaraan roda 2 listrik mikro itu harus menggunakan helm. Ya, bagi Anda yang tidak menggunakan helm, otomatis itu tidak memenuhi persyaratan dan Anda pun bakal kena denda yakni sebesar 300 dolar Taiwan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya ya, dilarang mengemudi kendaraan roda 2 listrik mikro ya ketika Anda ada meneguk yang namanya minuman-minuman keras ataupun minuman beralkohol ya, ataupun bagi Anda yang narkoba ini juga nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, bagi Anda yang tidak mematuhi peraturan, contohnya saja nih pengemudi yang mabuk ataupun yang memakai narkoba gitu ya, itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 1.200 sampai 2.400 dolar Taiwan. Dan bagi Anda yang menolak tes ya untuk di jalan sana misalkan kan biasa ada polisi tuh yang bakal razia. Baik itu untuk alkohol ataupun yang lain-lainnya. Dan jikalau Anda menolak tesnya kemudian kabur saja gitu ya, otomatis itu bakal dikenakan denda yakni sebesar 4.800 dolar Taiwan dan juga langsung melarang ya Anda untuk mengemudikan kendaraan Anda serta bakal langsung menyita kendaraan Anda. Jadi maka dari itu ya jangan pernah mencoba-cobanya untuk melanggar peraturan yang ada di Taiwan. Dan karena masalah waktu nih ya, semoga saja informasi yang tadi Kak Ditya bagikan kepada Anda bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi karena masalah waktu, Kak Ditya pamit dulu. Sampai jumpa semua. Bye-bye. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。
Terima kasih Anda telah mendengarkan acara dan iklan siaran dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.